Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Arifianti, mahasiswi Universitas Indrapasta, Fakultas Bimbingan dan Konseling. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan profesi konseling. Munculnya konseling sebagai profesi. Konseling merupakan profesi profesional dikenal dengan nama konselor yang tergolong masih muda dibandingkan dengan profesi dokter dan psikologi. Profesi ini awalnya berkembang pada tahun 1960-an dengan nama bimbingan dan penyuluhan. Lalu perubahan terjadi pada 1990-an dikenal dengan sebutan bimbingan dan konseling. Istilah konselor pertama kali resmi digunakan di Indonesia pada tahun 1999 di Universitas Negeri Padang melalui program pendidikan profesi dikenal dengan nama Pendidikan Profesi Konselor atau PPK. Menurut beberapa tokoh profesi, konselor adalah suatu hal yang harus dibarengi dengan keahlian dan etika dalam pemberian layanan, bimbingan, dan konseling. Kualifikasi akademik. Sarjana atau S1 Bimbingan dan Konseling adalah lulusan program studi BK. Konselor adalah lulusan sarjana S1 Bimbingan dan Konseling ditambah dengan pendidikan profesi konselor. Pendidikan profesi konselor ditempuh selama 1 tahun. Konseli adalah individu yang menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling. Standarisasi proses konselor dilakukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut. 1. Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai salah satu kualifikasi pendidik sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widaswara, fasilitator, dan instruktur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 6. 2. Konselor memiliki keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja yang tidak sama persis dengan guru. 3. Pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampuh oleh konselor berada dalam konteks tugas. Kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling, terutama dalam jalur pendidikan formal dan non-formal. Ekspektasi kinerja konselor senantiasa memberikan pelayanan digerakkan oleh motif altruistik, sikap empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseling, dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan. Kompetensi konselor, kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi profesional yang meliputi 1. Memahami secara mendalam konseli yang dilayani. 2. Menguasai landasan dan kerangka teoritik bimbingan dan konseling. 3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Dan 4. Mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan. Rangkaian proses pendidikan formal jenjang strata 1
bidang bimbingan dan konseling yang bermuara pada penganugerahan ijazah akademik serta sarjana pendidikan atau SPD, bidang pendidikan dan konseling. Merupakan kompetensi profesional, merupakan penguasaan kiat, penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yang ditujukan serta diasah melalui latihan, menerapkan kompetensi akademik yang telah diperoleh dalam konteks otentik pendidikan profesi konselor, yang berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktek lapangan, dan tamatannya memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi konselor atau disingkat KONS. Kompetensi konselor harus memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.